Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pembelajaran, silakan Pak untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ini silakan. Berdoa mulai. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat ya Allah. Baik, untuk masa kehadiran kalian untuk pertemuan ini adalah PTN terbatas separuh yang kedua dari siswa kelas PTN baru ya. Dari Mbak Lailatul Fitriah, Lailatul Munawwarah, Mbak Linda Ilmu Lestari, Mbak Mujina itu, Mbak Quinta, Mbak Ria Dwi Cahya Putri, Hadir. Mbak Rosiana Putri, Mbak Sutri Maningsih, Mbak Tri Rofiko, Mbak Tri Wahyuni. Nah, alhamdulillah anak kita kemarin belajar tentang sejarah bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Masih ingat ya? Masih ingat ya semuanya? Ada Wali Songo, pernah ingat? Ada Wali Songo menyebarkan Islam di mana? Di Jawa. Di Jawa penyebarnya adalah para Wali Songo. Mari Islam datang ke Indonesia itu dengan damai. Oleh karena itu agama Islam ini sudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, setelah Islam dikenal di masyarakat Indonesia, setelah Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia, akhirnya umat Islam di Indonesia ini menjadi penggerak dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Pahlawan-pahlawan kita kebanyakan dari orang-orang yang beragama Islam ya. Mulai ada Pangeran Diponegoro sampai pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Kemudian di masa-masa setelah kemerdekaan juga umat Islam banyak mewarnai pembangunan, mewarnai pendidikan di negara Indonesia. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan belajar hikmah dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Itu hikmahnya tadi kan? Masa pra kemerdekaan umat Islam jadi penggerak mengusir penjajah. Di masa setelah kemerdekaan umat Islam juga yang ikut dalam membangun, membuat undang-undang fondasi bagi negara Indonesia. Di masa pembangunan juga kita lihat pendidikan juga diwarnai lembaga-lembaga yang berasal dari keagamaan. Ada Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, NU, sekolah Ma'hadi. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, saya sudah membagikan materi untuk pagi hari ini. Kalian nanti berdiskusi. Setelah didiskusikan, kamu beri kesimpulan dari poin-poin yang penting tentang hikmah penyebaran agama Islam di Indonesia. Nanti setelah selesai didiskusikan, disimpulkan, kalian presentasikan di depan. Ya, kelompok menyampaikan apa hasil dari kesimpulan diskusinya. Begitu ya, paham anak? Paham?
Bentuk kelompoknya adalah ada 4 kelompok. Yang pertama dari absen 19, 20, dan 21. Nanti kalian diskusi untuk bagaimana peran umat Islam di masa penjajahan dalam mengusir penjajah. Kemudian nomor 22, 23 adalah di masa kemerdekaan. Kemudian seterusnya 24, dan seterusnya Basuki Maningre kelompok yang 3. Kemudian Mbak Tri Rofiko Triwahyuni nanti berkelompok untuk membahas bagaimana peran umat Islam di masa pembangunan di Indonesia. Kalau sudah dipahami, silakan kalian mengelompok, terus didiskusikan, nanti diberi kesimpulan. Silakan sesuai dengan maunya masing-masing. Ya, baik. Masih diskusi, silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain kembali ke tempat duduk yang semula. Nah, ini silakan dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Sini. Kemudian kelompok 3 maju ke depan juga. Dan kelompok yang keempat maju ke depan. Silakan Pak, dipaparkan apa yang akan disampaikan. Silakan. Ini dari kelompok 1, kelompok 2. Ya, belum. Ya, silakan berurutan. Kelompok 1, 2, dan 3 yang lain mendengarkan. Baik. Penerangan umat Islam pada masa penjajahan. 1. Masyarakat Indonesia dibebaskan dari penjajaan jenis kaya dan pembelaan raja-raja serta dipimpin agar memahami diri kepada Allah dan Maha Esa. 2. Rasa perasaan dan rasa keadilan yang dirasakan Islam. 3. Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang ditimbulkan Islam dengan sendirian berbuatan Islam. 4. Semboyan yang diajarkan Islam yang diikuti Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi cinta kemaslahatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menerangkan tentang masa perang kemerdekaan. Peran ulama Islam pada masa perang kemerdekaan. 1. Membina kader umat Islam. 2. Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. B. Peranan organisasi dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan. 1. Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. 2. Muhammadiyah. 3. Nahdlatul Ulama atau NU. 4. Pondok pesantren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, lanjutkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
Islam pada masa pembangunan. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk tampil di barisan terdepan dan perjuangan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi. Di tahun-tahun awal kelahirannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia harus menghadapi Jepang, negara sekutu dan Belanda, dan agresi Belanda. Selain itu, kemerdekaan negara Indonesia dipertahankan melalui usaha-usaha diplomatik, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda. Misalnya perundingan Tinggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Royen, dan konferensi meja bundar di Denmark. Peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Organisasi Islam yang ada pada masa pembangunan ini cukup banyak, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada 26 Juli 1975. Peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan. Lembaga pendidikan Islam adalah badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam untuk memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia ada yang didirikan dan dikelompokkan langsung oleh pemerintah, seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Institusi Agama Islam Negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilo Viko, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan tentang hikmah dan sikap yang dapat diteladani. Secara kebudayaan Islam terdapat manfaat dan tujuan yang berarti dan yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Untuk membentuk watak dan kepribadian umat. 2. Agar dapat memilah dan memilih mana aspek pelajaran yang dapat dan perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu. 3. Mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan mengenai masa lalu yang dapat digunakan nantinya untuk memahami dan menjelaskan perkembangan serta perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang. 4. Umat Islam merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah dari karya umat Islam masa lalu. 5. Umat Islam mampu berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu, baik dari segi peninggalan benda-benda maupun berupa ilmu pengetahuan. 6. Meneladani perilaku dan hasil karya dari umat-umat terdahulu. 7. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan pada masa lalu. 8. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu serta mengembangkannya di kehidupan sekarang dan masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk peserta yang lain? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Baik, kesimpulannya bahwa adanya Islam kemudian mewarnai bangsa Indonesia dan akhirnya banyak berperan bagi bangsa Indonesia. Kita yang sekarang hidup di zaman sekarang harus memelihara peninggalan-peninggalan sejarah, tidak melupakan sejarah bangsa kita, agar apa? Kita senantiasa tahu arah kedepannya bangsa ini. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, mengetahui, menghargai sejarah. Baik, terima kasih yang sudah mau tampil ke depan. Baik, kita beri aplaus untuk mereka berempat. Kembali ke tempat, silakan. Baik, untuk mengakhiri atau di sesi terakhir ini kita perlu mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan. Seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas bersama. Nah, ini Pak Guru siapkan soal evaluasi, nanti dikerjakan sebagai penilaian harian pada pembelajaran kali ini. Ini ya.
soalnya kalian kerjakan di lembar itu, nanti diberi nama, nanti kita nilai pekerjaan kalian. Ya, sudah lumayan, sudah menerima. Silakan kalian kerjakan soal yang ada dalam waktu 30 menit. Nanti kita selesai, kita kumpulkan dan kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan. Waktu pertemuan dagang 30 menit sudah selesai. Berarti untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Diambil, kita isi pekerjaan teman-temannya. Silahkan diambil. Untuk nanti selanjutnya bapak koreksi, nah, apakah sudah tuntas atau harus revisi. Sementara teman kalian mengumpulkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, atau ada yang belum jelas terkait masuknya, berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Sudah ya? Baik, akhirnya ini adalah materi terakhir di semester 5 ini. Oke. Kemarin mulai dari awal semester sampai kemarin materi menakahat, pernikahan, dan ini yang terakhir tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang berakhirnya materi ini artinya pembelajaran di semester ini juga selesai. Kalian tinggal persiapan untuk mengikuti penilaian akhir semester di akhir bulan November ini. Semangat anak-anak, dan semoga nilai nanti, nilai akhir semester kalian baik, nilai rapotnya baik, dan masuk di semester genap. Kemudian kalian bisa semuanya lulus dengan predikat yang istimewa, yang baik, yang nanti akan melanjutkan kuliah kita, yang akan bekerja bisa, yang mau berwirausaha juga bisa. Kita semangatkan dulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Majlis bersama-sama.